Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Kemarin kita sudah ada membahas 4 hukum dasar kimia, dan hari ini kita masuk ke hipotesis Avogadro. Ya, oke, baik. Perhatikan. eh, Mengapa perbandingan volume gas-gas dalam satu reaksi merupakan bilangan sederhana? Ya, itu pertanyaan di mana akan munculnya nantinya hipotesis Avogadro. Jadi mulai dari pertanyaan atau pemikiran atau ada sesuatu yang ingin dibahas di sini. Mengapa perbandingan volume gas-gas dalam suatu reaksi merupakan bilangan sederhana? Nah, jadi ada ilmuwan Dalton dan juga Gay-Lussac yang tidak bisa menjelaskan hukum perbandingan volume yang sudah ditemukan oleh Gay-Lussac. Tapi ada ya, hukum perbandingan volume kan kemarin yang menemukannya itu adalah Gay-Lussac. Tapi dia ternyata belum bisa menyempurnakan hukum perbandingan volumenya dengan cara mencari tahu bagaimana perbandingan volume gas-gas suatu reaksi yang merupakan bilangan sederhana. Nah, jadi ketidakmampuan dari Dalton ini karena ia menganggap partikel unsur selalu berupa atom tunggal, yaitu monoatomik. Nah, jadi pada tahun 1811 ternyata Avogadro menjelaskan percobaan Gay-Lussac itu. Ya, jadi katanya bahwa partikel unsur itu tidak selalu berupa atom tunggal atau monoatomik, tetapi bisa berupa atom diatomik atau dua atom, ataupun juga poliatomik yang lebih dari dua atom. Nah, jadi Avogadro di sini menyebutkan bahwa partikel tersebut adalah sebagai molekul. Kalau kemarin Gay-Lussac kan hanya mendapatkan satu ya, satu atau dua atom ya. Nah, sedangkan Avogadro bisa menjelaskan di jumlah volume dalam bentuk poliatomik. Nah, jadi kata Gay-Lussac di sini yang kemarin kita bahas, dua volume gas hidrogen ditambah dengan satu volume gas oksigen itu menghasilkan dua volume uap air. Nah, tapi kata Avogadro menjelaskan ini bisa dalam bentuk molekul, di mana dua molekul gas hidrogen ditambah satu molekul gas oksigen kan menghasilkan dua molekul uap air. Ya, kalau tadi Gay-Lussac hanya membahas tentang volume, sementara Avogadro sudah membahas tentang molekul. Nah, kemudian jadi dari reaksi tersebut Avogadro mengajukan hipotesisnya yang dikenal sebagai hipotesis Avogadro, di mana hipotesis Avogadro itu berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Saya ulangi ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Ya. Nah, jadi perbandingan volume gas-gas itu dapat berupa perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Jadi perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Seperti kata dari Gay-Lussac ya, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Nah, sekarang bagaimana Avogadro dapat menjelaskan hukum perbandingan volume dan juga dapat menentukan rumus molekul dari berbagai unsur dan juga senyawa. Kita masuk ke contoh soal. Jadi intinya saat Gay-Lussac hanya membahas tentang perbandingan volume dan Avogadro membahas tentang bagaimana perbandingan molekul dari tiap senyawa yang ada di dalam suatu reaksi. Ya, jadi kita bisa menentukan berapa jumlah molekul atau jumlah atom dari setiap molekulnya, ya, setiap zatnya. Oke, kita buat contohnya ya.
Yang pertama, reaksi antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida. Reaksi antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida. Menurut percobaannya seperti berikut. Perbandingan volume gas hidrogen dibanding dengan klorin dan juga hidrogen klorida itu adalah 1:1:2. Nah, jadi perbandingan jumlah molekul hidrogen, klorin dan hidrogen klorida itu adalah 1:1:2 karena perbandingan volume kan sama dengan perbandingan molekul di sini ya. Nah, jadi kita misalkan rumus molekul gas hidrogen itu adalah HX. Hidrogen dengan X. Kemudian klorin juga ClY dan hidrogen klorida Hb dan Clb. Harus bilangan bulat ya. Nah, jadi kita bisa membuat persamaan seperti ini. HX ditambah ClY menghasilkan HaClB. Kita buat perbandingan volume itu tadi adalah 1:1:2. Ya, berarti perbandingan molekulnya 1:1:2. Nah, nilai paling sederhana untuk X dan Y membuat persamaan tersebut setara. Ya, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Jadi tidak mungkin nilai X itu sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, karena kalau X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 berarti nilai A dan B jadi pecahan. Coba ya, misalnya nih H-nya 1, berarti 1 kali 1, 1 ya, berarti atom H yang di sebelah kiri itu ada 1. Nah, sebelah kanan kalau ini 1 berarti jadi 2 nih. 1 kali 2, 2. Maaf, 1 berarti sini 1. Ya, jadi nggak sama dia. Ya, jumlah atom di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ya. Nah, jadi kalau untuk X-nya sama dengan 2, maka nilai A bisa 1. Kan gitu. Kalau tadi sini 1, berarti sini supaya 1 berapa kan begitu. Sedangkan ini sudah ada angka 2. Berarti sini harus 0,5. 0,5 kali 2 baru 1, baru dia seimbang antara kiri dan kanan. Nah, sementara indeks itu tidak boleh pecahan, harus dalam bentuk bilangan bulat. Nah, berarti kalau tadi sini X-nya dibuat 2, 2 dikali 1 2, berarti di sini kira-kira berapa nilainya supaya dia tetap juga 2. 2 dikali 1 berarti A-nya sama dengan 1. Begitu juga dengan Y. Y di sini kita buat 2 dikali 1 berarti atom Cl ada 2. Nah, di sini kita buat 1. Jadi 1 kali 2 2 juga. Nah, jadi yang mungkin ya, rumus molekul hidrogen itu adalah H2 dan klorin adalah Cl2. Nah, sedangkan untuk hidrogen klorin adalah HCl, H1Cl1. Berarti untuk persamaan itu bisa kita tuliskan adalah H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Kira-kira jelas ya? Itulah hubungan antara perbandingan volume dengan perbandingan koefisien dan juga perbandingan molekul. Jadi dia saling berhubungan. Kita masuk ke contoh yang kedua supaya lebih paham. Reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk uap air. Jadi dalam percobaannya terdapatlah perbandingan volume antara gas hidrogen dengan gas oksigen dan juga uap air itu adalah 2:1:2. Berarti karena volumenya perbandingannya 2:1:2, begitu juga dengan jumlah molekulnya, yaitu 2:1 juga banding 2. Nah, kita misalkan H-nya itu HX ya, kemudian O-nya OY, kemudian HO-nya juga HA dan OB, sama seperti yang tadi sebelumnya. Tapi perbandingannya 2:1:2. Kita tuliskanlah koefisiennya itu di depan 2, 1 dan 2. Jadi kita ibaratkan dia HX ditambah OY menghasilkan HAOB, dan begitu ya. Nah, sekarang kita misalkan kalau misalnya kita letakkan di sini hanya 1, kemudian di sini jadi 2, berarti 2 lah atom H-nya ya.
Nah, berarti di sini supaya 2 juga hanya, ya 1 juga di sini. Bisa gitu ya. Nah, sedangkan untuk O-nya kita buat di sini 1 misalnya. Berarti di sini 1 berarti ada atom O-nya 1 ya. Nah, sementara di sini supaya dia 1 juga berarti 2 dikali setengah di sini. Nah, sementara kan tidak boleh kan dia pecahan, harus dalam bilangan bulat. Berarti tidak bisa 1. Kalau misalnya 2 bagaimana? Nah, jadi rumus molekul hidrogen itu X-nya jadi 2. Ya, di sini 2 kali 2 jadi 4. Kemudian di sini juga 2 dikali 2 jadi 4, ya. Jadi A-nya juga sama dengan 2. Nah, nilai paling sederhana untuk Y itu adalah 2. Berarti O di sini 2. 2 kali 1 2. Sementara B-nya adalah 1. 1 dikali 2 2. Berarti atom H dan atom O di sebelah kiri dan di sebelah kanan jadi jumlahnya adalah sama. Jadi rumus molekul hidrogen adalah HX dan OY itu adalah H2 dan juga O2. Sementara untuk airnya adalah H2O. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita buat contohnya. Menentukan rumus molekul senyawa gas, ya. Nah, 2 liter contoh ya, 2 liter gas nitrogen N2 dapat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen O2 membentuk 2 liter gas NaOB, ya. Nah, semuanya diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukanlah rumus molekul dari gas tersebut. Ini Na-nya ini berapa, O-nya ini berapa. Ya, kita jadi suruh menentukan berapa angka di A dan berapa angka di B atau rumus molekulnya. Nah, perhatikan ya. Karena perbandingan volume gas merupakan koefisien reaksi, maka persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Ingat ya, 2 liter gas nitrogen berarti 2N2 ditambah 3 liter gas O2 berarti 3O2 menghasilkan 2 liter gas NaOB berarti 2NaOB. Nah, kita lihat jumlah atom di ruas kiri untuk N 2 kali 2 4. Sementara untuk N yang di sini 2 kali A, 2A. Berarti 4 sama dengan 2A. Berarti kita dapatlah A-nya sama dengan 2. Buatlah A sama dengan 2. Kemudian yang O-nya, di sini O-nya 3 dikali 2 6. Kemudian di sini O-nya B dikali 2 2B. Kan gitu. Berarti 6 sama dengan 2B. Kita dapatlah B-nya sama dengan 3. Jadi kita gantikan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Dapatlah dia jadi N2O3. Kemudian contoh yang kedua kita masuk. Suatu senyawa hidrokarbon CXHY yang berwujud gas terbakar menurut reaksi CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, perhatikan ya, ini reaksinya belum setara. Nah, jadi percobaan diketahui bahwa untuk membakar 2 liter CXHY berarti sini 2 ya angkanya. 2 liter diperlukan 5 liter gas oksigen, berarti 5 di sini nanti. Dan dihasilkan 4 liter gas karbon dioksida, sini 4. Tentukan rumus molekul hidrokarbon tersebut, ya. Nah, perhatikan, karena perbandingan volumenya itu merupakan koefisien, berarti sudah kita tulislah tadi 2 di sini, 5 di sini, 4 di sini, di sini tidak ada, ya, belum ada. Nah, jadi untuk kesetaraan atom oksigen, maka koefisien H2O adalah 2. Tengok ya, ini kan oksigen ya, oksigen. Sini oksigen, berarti kita bisa menghitung jumlah oksigennya berapa. Ini 5 kali 2 10. Berarti oksigen di sebelah kiri ada 10. Nah, sementara oksigen di sebelah kanan di sini 4 kali 2 8. Berarti kurang berapa lagi? Kurang 2 lagi. Berarti sini 2. Maka koefisiennya menjadi 2 5 4 2. Sekarang kita cari jumlah X dan Y-nya. Nah, untuk C dulu. C di sini berarti X kali 2, 2X. C yang di sebelah kanan 4. Berarti 2X sama dengan 4. Maka dapatlah X-nya sama dengan 2. Kemudian untuk yang H-nya di sini Y dikali 2, 2Y. Sementara di sebelah kanan adalah 2 kali 2 4. Berarti sama, 2Y sama dengan 4,
Y-nya juga sama dengan 2. Maka rumus molekul hidrokarbonnya kita dapatlah kesimpulannya adalah C2H2. Gampang ya. Nah, kita buat yang terakhir contohnya. Mudah-mudahan semua bisa jelas. Menentukan volume gas lain jika volume gas salah satu gasnya diketahui 5 liter gas butana ya, dibakar sempurna menurut persamaan reaksi seperti ini. Ini C4H10 ada 5 liter tadi ya. O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, hitunglah volume oksigen yang dibutuhkan dan juga volume gas karbon dioksida yang terbentuk. Kita dapat tadi 5 liter gas C4H10 nya. Sekarang kita setarakan terlebih dahulu reaksi ini. Dapatlah dia koefisien di C4H10 nya 2, di koefisien O2 nya 13, koefisien CO2 nya 8, dan koefisien H2O nya 10. Nah, berdasarkan hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac untuk menentukan volume oksigen, berarti kan koefisien oksigen dibagi dengan koefisien butana dikali dengan volume butana tadi diketahui 5 liter. Berarti dapatlah 13 bagi 2 dikali 5 sama dengan 32,5 liter. Begitu juga dengan karbon dioksidanya. Karbon dioksidanya 8 CO2 ya. Berarti 8 dibagi 2 dikali 5. Dapatlah dia 20 liter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jelas ya? Saya harap jelas. Volume gas dalam campuran pada pembakaran sempurna 5 liter campuran CH4 dan C2H6 dihasilkan 7 liter karbon dioksida. Tentukanlah volume masing-masing gas campuran tersebut. Nah, jadi persamaan reaksinya itu kan tadi pembakaran CH4 ya, menghasilkan dan juga pembakaran C2H6. Nah, berarti rumus reaksinya CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini reaksi pembakaran. Ya. Kemudian C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O juga. Jadi kita setarakan terlebih dahulu. Nah, dapatlah koefisien di sini 1, di sini 2, di sini 1, di sini 2. Sementara untuk yang C2H6 ya, di sini 2, di sini 7, di sini 4, di sini 6. Nah, kita misalkan dulu untuk volume C2H6-nya itu adalah A liter ya. Berarti volume CH4 5 dikurang A. Kenapa 5 kurang A ya? Karena tadi di sini adalah pada pembakaran sempurna 5 liter campuran. Berarti antara CH4 dengan C2H6 itu jumlahnya itu adalah 5 liter. Berarti untuk volume C2H6 kita misalkan A, berarti CH4-nya itu adalah pengurangan dari 5 liter dikurang A. Nah, sekarang kita masuk kemari. Kalau CH4-nya 5 dikurang A liter, berarti CO2-nya ya sama karena 1 bagi 1 kali 5,5 kurang A. Berarti hasilnya 5 kurang A. Sementara untuk yang CO2 di sini, berarti 4 dibagi 2 dikali A. Berarti 4 bagi 2 2 dikali A jadi 2A. Berarti dapatlah CO2 yang di atas 5 dikurang A liter, sementara CO2 yang di bawah adalah 2A. Nah, berarti dari persamaan yang pertama dan kedua ini, maka untuk volume total CO2-nya adalah 5 dikurang A ditambah 2A, itu sama dengan 7 dari mana? Dari soal tadi. Yang mana soal tadi? Nah, dihasilkanlah 7 liter karbon dioksida totalnya. 7 liter. Berarti dapatlah dia 7 sama dengan 5 dikurang A ditambah 2A. Berarti 2A dikurang A tinggal A. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Berarti volume C2H6-nya itu adalah 2 liter. Sementara volume CH3-nya adalah 3 liter. Maka totalnya adalah 5 liter. Nah, kira-kira sudah jelas ya semuanya. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Nah, jika ada yang ditanyakan boleh silakan ditanyakan. Seperti biasa ketik di kolom komentar pertanyaannya, akan kita diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan.
Dan jika memang sudah jelas semua, saya harapkan untuk memberikan komentar juga, bilang paham kalau memang sudah paham. Oke ya, dan jangan lupa ada dua tugas hari ini yang saya berikan. Ada tugas portofolio dan juga tugas untuk mengerjakan soal. Saya harap dikerjakan semuanya ya. Kalau memang ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan biar jelas dengan tugasnya ataupun dengan materi hari ini yang saya sampaikan. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.